teman-teman yang ada di YouTube sekolah, khususnya di SMPN Negeri 18. Kali ini kembali lagi di sesi Sekreto episode 4. Nah, di episode 4 ini saya akan membacakan satu curhatan dari teman-teman yang sudah dikirim di IG Literasi yang akan dibahas oleh Pak Pulung dan Bu Titin. Saya langsung baca aja ya. Hai, jujur dari kelas 7 sampai sekarang gak punya temen. Ya paling punya 1 atau 2 orang. Aku merasa kayak dijauhin sama teman-teman atau akunya yang kurang bergaul. Aku pendiam, gini juga karena mental aku udah rusak karena masalah keluarga, masalah pertemanan yang buat aku kayak gitu. Dan orang tua gak pernah ngedukung saya. Saya juga kehilangan kakak saya padahal dia satu-satunya orang yang selalu support saya. Ini salah satu curhatan dalam banget ya. Dalam banget kayaknya. Monggo dari siapa dulu? Lagi terus kayak. Oh, ya, lagi terus. Monggo Bu Titin. Iya. Terima kasih Mas Le. Aku saya dulu ya. Monggo. Ya, sebenarnya kalau tadi kan dia merasa kayak ada medali besar. Jadi yang kita akan bahas dulu mengenai kepribadian dulu ya Pak ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita tunjukkan itu adalah hasil dari kepribadian kita. Nah, sedangkan kepribadian kita itu sebenarnya ada kontribusi dari konsep diri dan sifat. Ya, konsep diri dan sifat, di mana itu merupakan suatu bentuk proses belajar. Belajar itu kan pasti ada perubahan ya, kayak dinamakan belajar ya, munculan perilaku. Nah, sedangkan untuk konsep diri itu sendiri sebenarnya gini, kita memiliki konsep diri ideal. Ideal itu berarti ideal menurut kita, tapi belum tentu ideal untuk orang lain, terbaik dari diri. Nah, jadi ideal salah satunya kayak gini, Mas W. Saya taruh kata saya suka dengan salah satu tokoh gitu ya. Nah, di tokoh itu saya meniru, mengimitasi. Nah, itu menjadi ideal kita ya. Tapi sebenarnya selain ideal tuh ada konsep diri sebenarnya kita. Jadi ini adalah bayangan atau cerminan kita. Kita ingin menjadi siapa, ya kita ingin melakukan apa, itu adalah konsep diri sebenarnya kita. Ya. Nah, dari konsep itu, dari konsep-konsep yang ada tadi, itu sebenarnya ada aspek yang mempengaruhinya. Itu adalah secara fisik dan psikologis. Okay? Untuk yang fisik itu kayak gini. Kadang saya nggak pulung, mungkin cara berpakaian, kalau cara berpakaian pasti beda. Taruh kata untuk kesukaan warna kan beda aja. Betul, kan deh. Nah, ini karena apa? Ketika kita berpakaian dengan menentukan style ataupun warna itu adalah kita memberikan kenyamanan pada diri kita, ya kan? Kita memberikan apresiasi pada diri kita secara fisik, ya. Terus ada mengenai kesamaan dengan seks kita. Dalam arti gini, kalau perempuan dia akan berpakaian sesuai dengan perempuan, ya kan? Terus laki-laki dengan laki-laki. Tapi kadang ada dia perempuan, tetapi dia suka banget dengan stylenya laki-laki, gitu loh. Nah, seperti itu secara fisik ya. Terus secara psikologis juga akan mempengaruhi konsep itu sendiri, Mas W. Jadi kayak gini, kemampuan dan ketidakmampuan itu membuat kita menjadi sosok seperti apa. Ya, ada anak yang dia hanya tahu ketidakmampuannya saja, otomatis kalau dia aku gini nggak bisa, gitu nggak bisa, otomatis dia akan kepercayaan dirinya akan berkurang. Ya, terus jadi kalau dia mampu menemukan dua-duanya, itu dia akan lebih stabil. Ya, nanti kalau terlalu banyak yang mampunya dan tidak, itu akan lebih cenderung agak sombong gitu ya. Ya, jadi itu adalah beberapa aspek yang bisa mempengaruhi konsep diri. Nah, jadi pertanyaan sekarang, konsep diri itu apa sih? Kan gitu ya Pak Bulog ya. Konsep diri itu perasaan, ya perasaan yang dirasakan seseorang menjadi suatu bentuk karakteristik. Jadi di sini ada sesuatu yang unik. Ini membedakan individu satu dengan individu yang lainnya. Walaupun dalam satu, contoh kayak gini Mas Wi, ketika kita dalam keluarga, kita punya saudara. Walaupun sama-sama taruh kata saya perempuan, saya punya saudara perempuan, belum tentu saya dengan saudara saya sama. Kan aneh.
pola asuhnya sama, makanannya juga sama, tapi kok berbeda, Berbeda. ya kan? Nah ini yang membuat beda berarti apanya? Konsep dirinya dia, gitu ya. Ini konsep. Kalau konsep itu kan berarti belum real ya, Pak, kan masih terkonsep, belum ini ya. Belum di-apply. Belum, betul ya. Di samping konsep tadi ada kan sifat. Ya, sifat ini loh yang kadang akhirnya kita bisa, oh si A pendiam, oh si A menarik diri, oh si B seperti ini. Ini adalah sifat. Sifat itu sesuatu yang ditampakkan oleh seseorang. Ya, sifat itu penampakan itu ada dua, Pak Bu. Ada individual dan konsisten. Konsisten itu paling gampang ya. Taruh kata dia dikenain apa dengan sesuatu stimulan yang sama, dia akan bereaksi dengan yang sama. Tapi ada individual itu kayak gini, dia taruh kata dia marah saat itu, ditunjukkan rasa marahnya, tapi itu bukan menjadikan ciri khas khususnya dia, tapi tetap ditampakkan kan. Nah ini juga yang dinamakan dengan sifat. Nah jadi masalah kayak gini Pak Rik, apakah kepribadian itu bisa berubah? Kayaknya sulit. Bisa tapi nah, sulit. Tapi kan bisa ya. Bisa tapi sulit. Otomatis di sini ketika kepribadian itu bisa berubah, berarti di sini konsep itu berarti bisa berubah ya Pak Pulung ya. Nah, oke. Jadi perubahan. Jadi gini, konsep atau konsep diri itu bisa dirubah. Nah, yang bisa merubah itu ada dua. Ada kesenjangan antara konsep diri ideal dengan sebenarnya. Maunya kita apa, ternyata itu benturan dengan diri kita. Nah, akhirnya kadang bikin bingung atau malah bikin frustasi atau malah membuat sesuatu yang lebih dari yang seharusnya. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah kita hubungan dengan orang yang paling kita sayangi, yang paling dekat dengan kita itu juga bisa merubah diri kita. Contoh kayak gini Pak Wim. Lebih-lebih ini kalau SMP kan masa remaja ya. Nah kadang ada orang tua gini, orang tua yang bilang, kan udah diapelin ini ceritanya, diapelin, jangan pulang malam-malam ya. Tapi dia bisa loh melanggar. Karena apa? Ada orang yang dia sayangi, udah pulang nanti subuh aja. Itu biasanya konsepnya anak muda bucin. Nah, betul. Jadi kan orang yang ada dalam perasaannya dia juga bisa merubah dia gitu. Itu untuk perubahan ininya. Sekarang saya ada pertanyaan. Jadi ada kondisi juga kondisi psikologis yang bisa merubah konsep itu sendiri ataupun kepribadian itu. Contohnya kayak perubahan fisik. Taruh kata gini, lebih-lebih kalau masa remaja itu pubertas itu kan kadang muncul jerawat ya. Betul. Ya kan? Ketika muncul jerawat tuh dia nggak pede, kadang dia tutupin dengan apa itu ya, plester atau apa gitu ya, gitu biar nggak kelihatan gitu. Jadi perubahan fisik kita juga akan mempengaruhi proses konsep kita. Ya itu apresiasi negatif atau positif tergantung masing-masing anak. Ya. Yang kedua adalah perubahan lingkungan. Contohnya kayak kemarin ada salah satu siswa kita yang ditinggal orang tuanya ya. Lebih-lebih kalau dia cowok ya Pak Ibu ya. Nah perubahan ini akan membuat dia merubah konsep yang sudah ada. Mau nggak mau, mungkin kalau dia anak pertama, dia akhirnya ada tanggung jawab. Ya, di tanggung jawab ini akhirnya muncullah saya harus seperti apa. Yang konsep yang kemarin akan kemungkinan berubah. Karena peran ya Pak ya, posisi perannya dia. Yang kedua adalah tekanan sosial. Nah, kadang ada di anak-anak di SMP kita yang mungkin nakal atau apa itu kita nggak boleh. Oh iya, ini nakal, oh anak ini nakal, jadi nggak bisa apa-apa. Enggak, kita lihat nakalnya dia kena apa. Mungkin dia butuh sesuatu dan orang di sekitarnya dia nggak bisa memberikan, tapi dia sangat butuh. Mau nggak mau dia harus, mungkin dia anaknya dulu baik, pendiam, akhirnya dia bisa melakukan sesuatu yang luar dia mampu gitu ya. Terus ada lagi gini, taruh kata di anak inklusi ya. Saya kan kebetulan megang anak inklusi anak ABK ya. Ketika ada penambahan kecakapan, itu juga akan merubah merubah pola perilakunya dia. Kemarin yang semuanya nggak bisa, dia akan menarik diri. Tapi ketika dia sudah mampu, dia merasa ada penambahan, dia mulai percaya diri. Ketika udah percaya diri, dia sosialnya juga bisa baik. Betul. Yang terakhir adalah pertolongan profesional Pak. Kalau udah kayak gini Pak,
Kalau kita benar-benar nggak bisa, bolehlah kita hubungin orang ya secara perusahaan, psikiater, psikolog, atau kalau di sekolah bisa hubungi BK, ya kan? BK ini juga salah satu profesional juga gitu. Nah menurut saya itu Pak V. Jadi baik buruknya kita itu tergantung konsep atau konsep diri kita dan proses belajar kita agar sifat yang kita keluarkan lebih baik gitu. Itu menurut saya. Terima kasih. Itu sedikit teori. Jadi jabaran bagaimana sih kita mengkonsepkan diri, apalagi di tingkat SMP ini. Seperti penjelasan Bu Titin, sebenarnya kita bisa merubah kok kepribadian kita, tapi ya sedikit. Ya betul. Mungkin monggo Pak Wulung, kayaknya banyak yang mau diucapkan. Iya. Banyak kasusnya soalnya sebenarnya bukan kasus ini ya. Ini adalah curahan hati yang gimana ya dari anak ya. Soalnya kalau kita melihat anak yang sudah mau mencurahkan hati, sebenarnya ada niatan untuk berubah. Dia berubah betul. Iya, dengan datang ke BK itu kan berarti kan dia ada perubahan ya Pak. Ada perubahan. Tapi branded ke BK itu anak yang nakal jelas enggak ya Pak ya? Nah ini yang sering saya itu udah sering kali bilang ke siapapun ya, BK itu sahabat siswa. Nah betul. Ya, kalian datang ke BK itu kalau dari BK-nya sendiri, satu pasti tidak akan dijudge. Dua, kalian bilang apa didengarkan. Tiga, kalian tidak akan dimarah-marahi gitu loh. Selama kalian menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan di dalam hati, tidak ada marah-marah. Ya. Kalau marah-marah itu orang lain, bukan BK ya. Sorry. Pasti ada solusi ya Pak ya pastinya. Pasti ada solusi. Solusi itu bukan hanya dari BK, nanti kita bersama mencari. Bukan salah satu. Kalau salah satu namanya kamu saya suruh ini. Tapi ternyata menemukan berarti Pak. Berusaha menemukan. Cuman caranya bagaimana? Kita di situ saling membantu. Oke, kita kembali ya. Jadi promosi ini ya. Branding BK dulu. Sorry ya. Biar bersahabat gitu. Kita pembawaannya sebenarnya harus lurus terang. Kita nggak bisa kaku, kamu harus A ya. Nggak bisa. Ya. Ini kalau dilihat dari apa yang disampaikan tadi ya, dia merasa kok aku nggak punya temen ya, paling cuma 1-2 orang gitu. Terus merasa dijauhin juga, ya kan? Tadi udah dijelaskan secara konsep diri bahwa gini loh, kalau kita itu punya konsep diri kita sebenarnya ini udah dijelaskan ya tadi kan ya. Nah, kalau sekarang kita benturkan kepada diri kita, pada pribadi kita juga. Satu, ini kalau kita ibaratkan kalau kita mau makan ya, saya ibaratkan mau makan aja lebih simpel kan ya. Nah, kalau kita lapar, kita merasa lapar dan ingin makan, ya udah kita cari makanannya, kita ambil makanan, kita makan, ya kan? Simpelnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita ingin berteman, memang nggak sesimpel kita makan. Betul. Tapi intinya, kalau kita mau berteman, kita dulu yang membuka diri, ya. Kalau kita ingin berteman, ya kita deketin teman itu, kita ajak ngobrol baik-baik. Kalau memang dia diajak ngobrol kurang bersimpati, ya jangan memaksakan untuk harus berteman dengan dia. Mungkin kurang cocok. Mungkin kurang dari pembahasan kita kurang cocok, dari sifat mungkin yang ditampakkan kurang cocok. Banyak teman-teman yang lain. Tapi intinya adalah dari kita dulu. Kalau kitanya sendiri tidak membuka, siapa yang akan membuka? Ya kan? Yang pegang kunci kan kita. Hidup itu 2 pilihan. Kita mau melakukan atau kita tetap dengan kesendirian. Ya. Kalau kita ingin mencari, ya lakukan. Pergi. Keluar dari diri sendiri itu tadi gini. Kalau di dalam kelas kita sendirian, ya jangan duduk di bangku terus. Ya kan? Kita punya teman, misalkan kemarin kita ada tugas gini, kira-kira apa sih kesulitan dari kita ini? Kita bisa sharing pelajaran atau mungkin sharing teman, aku kangen dengan orang itu. Gimana? Misalnya sama Bu Titing ini kan ya, Bu, Mas P ini kemarin jalan-jalan sama dia ini. Kenapa kita nggak diajak? Nah, bisa kita membahas obrolan-obrolan ringan yang nanti bisa nyambung ke pembahasan ya macam-macam ya, bisa persahabatan kita lanjutkan, bisa apa aja lah ini.
terutama kalau kita sudah menemukan teman yang nyaman, kita bisa curhat. Curhat itu untuk melegakan beban di pundak ini, ya, beban di hati, di pundak. Bagaimana kita menyampaikan apa yang kita rasakan itu, kalau kita sampaikan, setidaknya bukan solusi dulu lah, setidaknya kita menyampaikan itu sudah meringankan beban kita. Baru kita kalau mau solusi, ya tentunya profesional. Iya, Ya, pasti. walaupun dari teman pun bisa kita mendapatkan Itu hanya wacana ya, kalau dari teman itu hanya wacana ya. Wacana, tapi pengalaman dari betul. kalau pengalaman yang real kan kita orang-orang dewasa sudah banyak mengalami yang Sudah mungkin melewatkan ya. Jadi dialami ada mereka pengalaman. gitu. Iya. Mereka belum pernah jadi guru, kita sudah pernah jadi siswa, ya kan? Jadi kita bisa sedikit banyak tahu lah apa yang dialami pada masa-masa mereka, walaupun tidak sama persis, ya kan? Terus lagi ngerasa dijauhin, oke, ngerasa dijauhnya itu gimana? Yang agak sulit dijelaskan. Apakah di situ diem terus teman-teman tidak mau care sama kita atau bagaimana? Tapi kalau kita yang sebagai individu ini jangan sampai merasa atau dijauhi, merasa memiliki perasaan kok aku dijauhi nih. Ya kita mendekat dulu seperti yang saya jelaskan tadi. Kita mendekat dulu. Baru kalau dia menunjukkan responnya, ngapain sih deket-deket? Kita tanya dulu, apa salah saya? Saya di situ ngapain kan gitu. Sebenarnya kaidah berteman sudah pernah disampaikan belum ya? Kaidah berteman, selama kita memberikan kebaikan, kebermanfaatan bagi teman, saya yakin teman itu welcome sama kita. Tapi kalau di situ kita misalkan kita berteman hanya untuk memanfaatkan teman, saya yakin teman lama-lama akan menjauhi, ya kan? Berarti kan faktornya dari kita sendiri, dari dalam kita. Bagaimana kita bisa menjadi ada di dalam bagian kelompok tersebut, entah kelompok kelas, kelompok bermain, kelompok belajar. Ingat, kita tidak bisa merubah suatu kelompok, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri untuk beradaptasi dengan kelompok. Ya, bukan memaksakan kelompok harus seperti kehendak kita, enggak. Tapi kita yang bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kelompok. Gitu. Terima kasih nih Pak Polo. Kayak akan banyak sekali bahasan-bahasan dari curhatan ini. Lihat curhatan ini. Iya, banyak sekali yang mau mau dibahas. Ada yang masalah keluarga. Ini kan tadi juga ada yang membahas ya masalah keluarga yang meninggal. Sebenarnya ya sudah dijelaskan Pak Polo sama Bu Titin itu sudah bisa diambil nih untuk teman-teman mungkin yang curhat atau yang sedang menyaksikan bagaimana sih kita memposisikan kita di komunitas kita biar kita tidak merasa tersendiri, biar kita tidak terpojokkan, tapi diri sendiri yang harusnya bisa ke teman-teman atau ke sekitarnya dulu. Mungkin kalau saya bisa cerita sedikit ya, mungkin dari bangku dulu ya. Ya, gini, ada yang terlewatkan, nggak apa-apa Mas. Boleh, nggak apa-apa. Tadi kan ada yang dia ngerasa sendiri sama apa tadi? Merasa dijauhi. Oke. Kalau menurut saya gini, yang dari Pak Pulung itu memang benar, istilahnya kita akan membuka diri. Tapi ada nggak suatu bentuk pertanyaan, ngapain? Ya, istilahnya gini, kenapa atau ngapain kita kok ada perasaan itu? Iya kan? Kalau menurut saya Pak Pulung ya, kalau dia masih ngerasa sendiri, itu juga agak sulit gitu loh untuk menerima orang lain. Iya nggak sih? Iya, Ya kan? karena Ya, balik lagi seperti yang tadi ya. Kalau itu. kita ibaratnya ini di hati ini masih kosong, dia merasa gimana ya, sendiri itu makanya itu susah itu. Nah, kalau menurut saya kayak gini Pak Afif, karena dia masih merasa sendiri, ada sesuatu yang harus dia open minded dulu. kita buka. Jadi kalau dia mampu membuka pola berpikirnya, dia mampu membuka misalnya dia mau menerima konsep yang dia punya, itu akan lebih enak.
Istilahnya dalam artian dia akan lebih bisa. Tetapi yang jadi masalah, saya juga lihat itu di catatan itu ada suatu bentuk trauma di sini. Kan dia juga melihat kakaknya ya. Nah, yang tadi ditinggal kakaknya. Betul. Jadi istilahnya dia sudah sendiri, ya kan? Dia sudah sendiri, terus kakaknya juga meninggalkannya. Bayangin aja, jadi nggak punya siapa-siapa. Apalagi ya kan? tadi ya kan? keluarganya juga cuek banget. Nah, gitu loh. Jadi istilahnya hal yang wajar nggak ini sebenarnya? Bisa dibilang wajar dan bisa dibilang enggak. Kan ini, kenapa enggak? Di usianya dia yang remaja seharusnya dia mampu. Ya kan, mampu memilah itu semua. Karena dia sudah apa ya? Di sini fungsi otaknya dia udah waktunya, istilahnya dia bisa, oh ini enggak hanya ini benar, ini salah. Itu sudah enggak sebenarnya. Sudah bisa memikirkan. Jadi dia punya orientasi, dia sudah mulai punya orientasi. Jadi lah yang jadi permasalahan di sini kenapa? Sebenarnya dia sudah punya orientasi, tetapi di sini dia masih merasa sendiri. Ya kan? Apakah kita menyalahkan dirinya dia? Ya juga belum tentu benar juga. Apakah menyalahkan lingkungan luarnya? Juga belum tentu. Jadi masalah adalah, ayo gimana dia menemukan dulu dirinya, ditemukan dulu. Jadi gitu. dirinya. Betul, dia harus nemuin dulu. Yang membuat aku itu tidak bisa membuka diri itu apa? Ada traumatika. Ya, apakah ada taruh kata dia introvert? Orang introvert kan bukan orang yang tidak menerima lingkungannya, kan enggak. Karena ada kenyamanan. Nah, di sini kita harus nemuin dulu kemampuannya dia apa untuk saat ini. Ketidakmampuannya dia seperti apa? Bisa nggak dia mengapresiasi dirinya dia? Kalau saya lihat dari catatan yang tadi itu, dia belum mampu menghargai dirinya sendiri. Otomatis kalau kita belum mampu menghargai diri kita sendiri, kita nggak akan bisa terima orang, karena dia akan merasa, bisa terima nggak ya? Bisa nggak kayak gini ya? Kan kita nggak apresiasi diri dulu. Dia ragu Lah, dengan itu. dirinya sendiri. Contoh realnya gini. Kalau kalian mengerjakan soal 10 soal itu, kalian belum mengerjakan, tapi sudah menyatakan, nggak bisa. Aduh, sulit, aku nggak bisa. Kapan jalannya? Gitu. Itu sebenarnya menurunkan kemampuan kita. Betul. Jadi kualitas kita kasih di bawah kemampuan yang seharusnya. Padahal ya, mampu. Gitu loh. Nah, di sini maksudnya Mas Wei, jadi kita harus membuka diri dulu gitu loh, untuk sesuatu yang kita punya. Jangan istilahnya kita dikasih sesuatu lebih, tapi kita nggak bisa merasakan kelebihan itu. Yang ada kurang kalau kita selalu ini aku nggak bisa, ini nggak bisa, kita akan ditelan bumi ya Pak ya. Betul. Ini sebenarnya fenomena ini kebanyakan dari anak-anak itu berpikirnya gini. Kebanyakan mereka bercermin dari orang lain. Lah, idealnya dia ya. Kembali lagi ke konsep ideal. Teman-teman kok bisa gini ya? Nggak bisa gitu ya. Padahal kemampuan setiap individu berbeda. Betul. Kalian mungkin Bu Titing ini pandai menulisnya ya, sehingga membuat buku misalkan. Saya kan enggak di bidang itu. Saya misalkan suka olahraga, berenangnya kayak gimana. Ya, betul. Itu yang patut kita cari sebenarnya. Betul, jangan lihat orang lain 100% gitu loh. Kita Orang lain sendiri bisa. lah. Apa ya Pak saja? Sawang Sinawa. Nah, betul. Jadi kalau orang lain itu menunjukkan kayak gitu, seharusnya kita tuh juga bisa menunjukkan sesuai gitu loh. Jangan disembunyikan, buat apa disimpan? Tunjukkan apa yang kamu bisa. Tapi betul. jangan disamakan Sama juga. dengan orang lain. Jadi istilahnya gini Mas, kita tuh diberi kelebihan dan kekurangan gitu loh ya. Jangan kita melihat kekurangan kita aja. Sebenarnya kita ada kelebihan, dan ini yang kita cari, kita padukan kekurangan dan kelebihan itu gitu loh. Jadi istilahnya apa? Ketika kita bersosialisasi, kita benar-benar 100% diri kita gitu loh. 100% enggak, karena ada kekurangan, ada kelebihan. Kekuranganku seperti ini, kelebihan ini, jadi aku menjadi bentuk individu yang berkualitas ketika sudah masuk ke lingkungan yang lain. Betul sekali. Sama mungkin perlu diingat ya, kalau kita tahu kelemahan kita, jangan itu dijadikan malu bagi kita. Iya, jangan. Bukan, kelemahan itu bukan untuk malu, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kelebihan Mengembangkan kita. diri, betul. Iya, kita tonjolkan kelebihan kita sehingga kelemahan ini tidak sampai membuat kita malu. Betul. Syukur-syukur juga kelemahan ini bisa kita perbaiki. Mm-mm. Gitu. Andai kita Diminimkan lemah, ya Pak ya. Iya, andai kita lemah dalam membaca ya, tapi setidaknya kita pandai menulis, itu bisa menunjukkan bahwa kita tidak lemah dalam membaca. Betul.
baik ke banyak sekali pandangan-pandangan konsep diri, bagaimana kita membanggakan apa mengapresiasikan Diri, diri ya. juga. Mungkin sekian nih Pak dari episode keempat seperti ini. Mungkin kita akan lanjut, pasti kita akan lanjut lagi episode selanjutnya. Kalian teman-teman yang mungkin melihat video ini bisa kalian curhat lagi, bisa langsung ke BK seperti yang tadi sudah dipromosikan di awal tadi, atau kalian bisa menuliskan nih curhatan kalian di Sekreto di IG Literasi Sekolah. Di situ kita akan membahas satu persatu permasalahan dari kalian. Jadi minggu depan bisa diundang nih ya mereka. Oh iya. Oh iya boleh ya. Kita akan merubah konsep Di-schedulekan aja ya, ya. di-schedulekan Konsepnya sekarang kan kita recording kayaknya kita akan live. Betul. Kita akan menghadirkan beberapa siswa-siswa mungkin yang mau curhat langsung. Kalau di Indosiar biasanya Mama Dede. Kalau pagi-pagi langsung curhat. Ini bukan Papa Dede ya. Iya. Ya, mungkin kita tunggu saja episode spesialnya nanti karena kebetulan kita juga mau mendekati libur, jadi kita bakalan keluarnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga dengan pemaparan nih dari Pak Purwo sama Bu Titin bisa membantu masalah-masalah yang mungkin sama seperti yang dicurahkan oleh teman-teman. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.